مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu kiat sukses, cara Rasulullah sukses di dunia dan di akhirat adalah menuntut ilmu, hutlubul ilmu. Nah, apa sih kelebihan ilmu dan kelebihan harta itu? Apa kelebihannya? Nah, kelebihan ilmu dibanding harta, apa kelebihannya? Nah, Ali pernah ditanya. Ali ini sahabat Nabi yang paling cerdas. Ya. Ketika itu Ali ditanya, "Ya Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana?" Sama jika kalau kita, mana kau pilih, HP atau kitab? Hah? Kitab, pencitraan nih CD. Pasti HP toh. Tapi Ali tidak. Ali pilih kitab. Kenapa pilih kitab? Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Yang pertama kata Ali, harta setengah mati kamu jaga bos. Ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Nah, satu, saya kasih contoh. Saya punya uang 5 juta. Saya simpan dalam bele-bele, safety box kotak atau simpan. Saya gombong itu. Terus saya kasih masuk di dalam lemari. Saya gombok di lemari lagi. Berapa gomboknya? 2. Sudah itu keluar ke kamar, saya gombok lagi kamar. Berapa gomboknya? 3. Keluar ke rumah, gombok lagi rumah. Berapa gomboknya? 4. Keluar pagar, gombok lagi pagarnya. Berapa gomboknya? 5. Sekalian nyangka pergi sekolah, hilang kuncinya. Tuh, setengah mati kita jaga itu harta. Sementara ilmu, dia jaga kita. Mana contohnya? Lihat nih sekarang para pejabat di rumahnya ada satpol pp, polisi setengah. Polisi setengah ada di rumahnya, satpol pp. Kemana-mana dia jaga. Tuh, kenapa? Karena dia punya ilmu. Makanya syarat kesuksesan Nabi yang pertama adalah menuntut ilmu. Tuh. Yang kedua, keutamaan ilmu dibanding harta. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kamu dapat ilmu. Mana contohnya? Ada orang kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Jambo, kakek. Ada gambarnya itu buku, baca. P tambah P, pep. SO, so, pepso, DDT, apa bacanya? Odol. Karena ada gambarnya jadi Dahlia itu odol. Tuh. Sekalinya diajak ke mall di Makassar, dia aja di mall. Dia lihat itu tangga lift, yang itu naik turun. Dia lihat, nggak baca. O, P, E, P, tambah N, open. Bilang, weh, besarnya pembikin kuenya. Tuh. Sekaliannya ada orang Cina masuk. Langsung bilangin orang, weh, Jako masuk. Panas, Jako masuk, weh. Bilang, masuklah ini orang Cina. Tidak lama kemudian keluar orang Irian. Langsung bilangin orang, saya bilang memang dari tadi Jako masuk, hangus kok. Ini orang Banyuwannya tapi beleng-beleng begini nih jadinya. Nah, sementara dengan ilmu kita bisa dapat harta. Mana contohnya? Ya, pergi ceramah kemana-mana, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Insya Allah. Kalau kita itu punya ilmu, dilempar saja kemana-mana, pergi saja kemana-mana,
itu pasti kita akan dapat uang. Kenapa? Karena kita mempunyai ilmu, keahlian kita sendiri. Ahli inilah, ahli itu, terserah. Kalau kita pergi kemana-mana pasti ada, insya Allah. Nah, kelebihan ilmu yang ketiga, tadi yang pertama, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, dengan ilmu kamu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kamu dapat ilmu. Nah, yang ketiga adalah harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Mana contohnya? Saya punya uang 100.000, saya kasih temanku 50.000. Berapa sisanya uangku? 50.000. Sementara saya hafal Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak-anak santri, saya ajarkan, hilang Al-Fatihah? Tidak, malah nambah, yang disebut amal jariah. Nah, bagaimana kalau sudah kita mengikuti kelebihan-kelebihan ilmu ini? Nah, setelah memiliki ilmu dengan catatan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Silahkan baca ilmu politik, silahkan baca ilmu antariksa, silahkan baca ilmu matematika, silahkan baca ilmu bahasa, tapi semua itu dengan catatan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Jika kita memiliki ilmu tanpa didasari Bismi Rabbikal ladzi khalaq ini, maka kita bisa berakhir di jeruji penjara. Lihat itu orang di KPK. Mana ada orang beleng-beleng semua di situ? Itu tidak ada itu di orang KPK itu. Tidak tahu membaca. Tahu semua membaca? Karena kenapa bisa dia masuk penjara? Karena dia tidak punya pengetahuan agama. Dia tidak punya ilmu agama. Maka dia masuk ke dalam jeruji penjara KPK. Itu dia korupsi uang rakyat. Maka dia berakhir di jeruji penjara. Maka ini itu, jika kita sudah memiliki ilmu, maka jangan kita sombong. Jangan kita Jangan kita tidak mau lagi, maksudnya jangan kita tidak memiliki garis ini, yakni Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Itu. Nah, oleh sebab itu maka jika kita sudah memiliki ilmu tadi ini, maka haruslah kita dengan catatan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yaskurun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.